Sore hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh timbulkan Tuhan di tempat ini. Kami beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga sebentar kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Maka kami berdoa memohon Allah Roh Kudus Engkau berkarya di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, memberikan hikmat dan menuntun kami. Agar kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi kami boleh melakukan firman. Tolong kami semua, tolong juga hamba-Mu ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Selamat sore dan shalom. Shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Maka mari Bapak Ibu saudara sekalian, tema renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, pohon dan buahnya. Diambil dari Matius 7 ayat yang ke-15 hingga yang ke-23. Dan saya akan membacakan bagi kita semua. Matius 7 ayat yang ke-15 hingga yang ke-23 berbunyi demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat yang ke-18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Lenyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada suatu kali saya melakukan perjalanan ke suatu kota dengan menggunakan pesawat. Ya, sendirian pada waktu itu saya. Saya naik ke pesawat. Kebetulan saya mendapat antrian untuk masuk pesawat paling depan. Ya, efeknya saya harus menunggu semua orang masuk, bukan? Ketika saya masuk di pesawat, nomor kursi yang saya dapatkan adalah di sebelah jendela. Ya, bukan yang ada di dekat jalan. Kalau saudara yang pernah tahu pesawat, ada yang namanya window and aisle. Ya, nah saya duduklah di dekat jendela itu. Saya pergi ke suatu kota kecil sehingga pesawat yang saya tumpangi tipenya ATR 72, baling-baling ya, sehingga skema kursi duduknya adalah 2-2 gitu. Ketika saya duduk, saya harus menunggu penumpang lain masuk. Saya berpikir oke, kayaknya penumpang tidak banyak hari ini. Nah, saya berpikir sebelah saya pasti kosong, gitu ya. Dengan postur tubuh saya pasti senang dong dengan kursi yang kosong karena bisa lebih sedikit lega. Tiba-tiba datanglah seorang pria berbadan kekar, saudara. Kekar sekali, dan tangan kanan dan kirinya itu penuh dengan tato. Ya. Dan entah kenapa dia sengaja menunjukkan tatonya dengan memakai kaos tanpa lengan. Ya. Dan bagian lehernya juga dipenuhi dengan tato. Sempat saya berpikir, mungkin ini preman. Ya, badannya
bajunya kekar, badannya kiri kanan tangan tato, dan lehernya ada tato. Saya langsung berdoa dalam hati, dia dapat kursi belakang aja lah. Tetapi ternyata dia duduk di sebelah saya, saudara. Mau protes juga tidak bisa, karena dia juga punya hak. Nomor kursinya pasti sebelah saya. Dia diam kekar gitu, saya berpikir ya Tuhan lindungi saya kan. Berdoa. Dia duduk, dia menaruh tasnya di atas, lalu dia duduk. Dan dia memang penumpang terakhir. Ketika dia duduk, pintu langsung ditutup. Ya, saya hanya berpikir ya Tuhan selama perjalanan lindungi saya. Sebelah ini mungkin preman. Mau lari, mau keluar, mau ganti pesawat juga tidak bisa karena pintu sudah terlanjur ditutup, saudara, di belakang. Ya sudah, akhirnya mau gimana lagi, ketika pesawat sudah jalan mundur, dia tetap aja diam duduk begitu. Lalu ketika pesawat sudah mulai take off, di atas ketika lampu tanda sabuk pengaman itu dilepas, maka kita boleh beraktivitas juga. Nah, ketika lepas itu tiba-tiba dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sempatlah sedikit dikduk, saudara. Dia berpikir mengeluarkan apa ini? Pria kekar bertato sampai di leher. Ternyata ketika dia keluarkan membuat saya semakin dikduk. Kenapa? Pria kekar bertato, di leher ada tato, saudara bisa bayangin enggak yang dia keluarkan apa? iPad. Tapi yang membuat saya semakin dikduk, iPadnya itu covernya, saudara, adalah cover merah muda dengan gambar Hello Kitty. Sungguh aneh. Wah, semakin saya tidak nyaman karena dia tiba-tiba mengeluarkan iPadnya untuk beraktivitas sembari terbang itu dengan iPad yang saya permasalahkan bukan iPadnya, tetapi covernya merah muda dengan cover Hello Kitty. Dia buka dan dia mulai beraktivitas. Sempatlah pikiran ini kalang kabut, sudah. Kenapa? Sudah pasti akan membayangkan ini cowok kalau sudah badan kekar gitu, tapi kalau iPadnya Hello Kitty pasti ada something wrong kan? Ketika pramugari lewat menawarkan makanan yang dijual belikan, saya akan mengacungkan tangan, tidak. Yang sebelah mengeluarkan suara, saudara. Ketika dia mengeluarkan suara, semakin saya berdoa kencang. Kira-kira suaranya ini yang sempat saya ingat. Tidak mbak, terima kasih. Oke. Pria kekar bertato garang, gitu ya. Itulah saya langsung teringatlah perkataan teman saya. Kira-kira begini, badan boleh security, tapi hati-hati hatinya Hello Kitty. Dan itu benar. Badan pria kekar, tampilannya garang, tampilannya mengerikan, tetapi pada bawaannya itu feminim sekali, dan bahkan suaranya feminim sekali. Saya langsung agak mengambil jarak dan berdoa, Tuhan lindungi saya, jauhkan saya daripada tindakan-tindakan yang mengerikan. Tangannya gemulai, suaranya juga gemulai. Sepanjang perjalanan itu tidaklah tenang dan saya tidak bisa tertidur, saudara. Saya ketika tanya, Bapak mau kemana? Saya tidak berani menjawab apapun. Saya hanya bisa menjawab sepatah kata, penampilan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, saudara. Seringkali bukankah kita tertipu dengan penampilan, bukan? Penampilan garang, tetapi ternyata modelnya tidak garang sekali dan membuat kita mau ketawa tapi juga takut karena kita selalu berpikiran macam-macam. Nah, ya model-model begini biasanya sukanya bukan sama perempuan, bukan gitu ya. Maka saya lalu mengambil sikap protektif. Saudara, lain ceritanya. Pernah suatu sekali saya membaca di surat kabar, pencopet tertangkap di pasar Atum. Ya. Saudara pasti bayangan kalau pencopet di pasar Atum, pria dengan baju yang gembel, ya, baju yang awut-awutan, lalu dengan rambut yang gimbal yang tidak pernah dikeramas, bukan? Ketika saya baca kaget saya. Mungkin saudara pernah membaca bahwa pencopet yang ditangkap ini adalah seorang gadis yang masih muda, entah gadis atau bukan, wanita tapi pasti masih muda. Foto yang ada di surat kabar itu yang meskipun mukanya ditutup, saudara, wanita ini penampilan dikatakan penampilannya menarik. Baju yang dipakai elegan, bukan baju compang-camping. Bajunya itu cukup baik,
menarik, baju branded, KW atau bukan tidak tahu, mukanya dikatakan dia cantik, menipu orang seluruh hampir pasar atom. Tidak ada yang menyangka dia seorang pencopet kawakan. Jadi surat kabar itu saya baca, saya sempat berpikir kalau kita ke pasar atom ada noni-noni cantik, hati-hati saudara, gitu ya. Karena penampilannya itu sungguh tidak disangka kalau dia seorang pencopet dikatakan. Maka dia bisa menjalankan aksinya. Seorang dikatakan noni yang cantik, manis, bajunya itu elegan. Tidak ada yang menyangka kalau dia seorang pencopet. Semua orang menyangka dia adalah pengunjung yang banyak duitnya. Pernah ya saudara mungkin pernah membaca itu puluhan tahun yang lalu tentunya. Nah, inilah sebuah gambaran yang ingin saya bawa di awal ini. Betapa sering mungkin kita bisa tertipu dengan penampilan luar, dengan apa yang kelihatan luar, tetapi ternyata itu palsu dan itu tipu daya. Untuk dibalik itu ada sesuatu yang tidak baik yang sedang dikerjakan. Nah, itulah juga yang terjadi di dalam kehidupan spiritual kita, di dalam kehidupan iman kita. Di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus di zaman Tuhan Yesus pun juga sudah memperingati bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kata-kata nabi-nabi palsu ini menggambarkan bahwa nabi palsu itu bukan bicara satu atau dua. Bahasa asli yang dipakai itu memakai kata-kata jamak. Artinya diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia nabi-nabi. Berarti banyak. Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu ada. Lalu mungkin kita pernah berpikir, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Karena memang ya Tuhan izinkan. Kenapa kok Tuhan tidak hapuskan? Ya karena belum waktu dan masanya. Di zaman akhir bahkan Tuhan Yesus mengatakan, ya Tuhan biarkan gandum dan ilalang tumbuh bersama. Ini suatu realita bahwa nabi-nabi palsu itu ada dan kita sudah diberikan peringatan waspada. Karena dia itu datang dengan menyamar seperti domba. Gambaran domba pada zaman Tuhan Yesus gambaran makhluk yang lemah, makhluk yang lucu, imut, putih, bersih, ya. Gambaran domba adalah makhluk yang putih dan suci, bukan? Bukan gambaran yang mengerikan, digambarkan kontrasnya adalah serigala. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang puas. Di balik penampilannya yang mungkin bisa dikatakan kalau pakai bahasa hari ini innocent, di balik penampilannya yang baik, di balik penampilannya yang suci, ternyata dia seorang serigala yang puas. Dan dari manakah kita bisa mengetahui dan kita harus bisa membedakan? Yaitu dari dikatakan Tuhan Yesus buahnya. Seorang bisa datang seperti domba, saudara, seperti hal yang suci, gitu ya, pribadi yang elegan, pribadi yang meyakinkan dengan kata-kata yang meyakinkan. Tapi berhati-hati karena dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa yang dimaksud dengan cara kita bisa mengetahui dari buahnya mengenal mereka? Tuhan Yesus mengatakan, karena pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik pasti akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak bisa sebaliknya. Maka kita ketika memahami perkataan Tuhan Yesus, apa yang dimaksud bahwa buah yang kayak gimana untuk kita bisa membedakan dia nabi palsu atau bukan? Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Maka ini bisa kita kaitkan. Arti bahwa nabi palsu adalah ketika dia tidak sedang memberitakan sang pokok anggur yang benar. Kenapa? Karena dia tidak menempel di pokok anggur yang benar. Karena dia tidak berangkat dan tidak menempel dari pokok anggur yang benar. Karena kalau tidak berangkat dari pokok anggur yang benar, ya selamanya tidak akan pernah mungkin dia bisa memberitakan buah anggur yang baik. Kelihatannya baik, saudara. Kelihatannya itu manis. Suatu kali di musim buah durian, ya hari-hari ini kan juga musim buah durian kelihatannya ya. Pernah sekali saya melihat saudara di supermarket hari ini kalau buah durian itu kan suka dimasukkan di dalam styrofoam lalu dibungkus plastik. Ya, tertariklah
saya karena apa? Karena baunya. Ya, baunya dan warna keluarnya kan dibungkus plastik. Wah, itu kuningnya tuh luar biasa. Kalau bagi pecinta durian kira-kira tahu lah ya, gitu ya. Tertarik, lalu di situ ada tulisannya begini, saudara. Buy two get one. Artinya beli 2 dapat 3. Maksudnya bukan beli 2 dapat 1, itu mah konyol kan? Wah, tertariklah saya. Belilah saya 2 dapat 1, 3-tiganya milih karena di plastik kan nggak bisa dicoba. Cuma tahu penampilannya, buahnya tuh keren, kuning-kuning gitu ya, mantap kira-kira. Dan baunya itu oke. Saya sempat berpikir gimana ya baunya bisa keluar dari plastik. Plastik ini baunya luar biasa, matang banget kan. Dibelilah. Sampai di rumah saya buka plastiknya, saya makan jekete, saudara. Anyel. Baunya boleh, ternyata teman saya bilang, bau itu disemprot katanya. Dan juga bisa ada esel yang disemprot. Anyep, saudara. 3-tiganya ya kok ya serempak bodohnya saya beli itu Getwar itu anyep semua gitu kan. Perasaan masih manisan kopi pahit, saudara, daripada itu anyep. Wah, jengkel. Nah, ini gambaran bahwa buahnya bisa kelihatan pahit, tetapi ketika dirasa nggak mungkin gitu kan, nggak bisa menipu. Yang kelihatannya pahit, kalau buahnya jelek juga rasanya juga jelek. Nah, inilah gambaran bahwa dari pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik, demikian juga sebaliknya. Nah, ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah dari buahnya lah kamu kelihatan. Apa yang buahnya? Bahwa mereka itu tidak sedang mengajarkan kebenaran, tapi mereka sedang mengajarkan kebenaran yang lain. Apa kebenaran yang lain? Mereka sedang membawa para pengikutnya itu memuja dirinya. Itu loh, waktu itu. Dia mengatakan bahwa yang diagungkan itu bukan Allah, tapi dirinya. Dan nanti kita akan lihat relevansinya sampai hari ini banyak. Mereka tidak sedang memberitakan pokok anggur yang benar, itu tidak sedang memberitakan Allah, tapi mereka hanya memperdaya nama Tuhan, hanya mempergunakan nama Tuhan untuk kepentingan mereka. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus jabarkan lebih lagi bahwa di zaman akhir itu banyak akan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Nah, inilah gambaran buahnya, bahwa banyak orang akhirnya hanya memperdaya, mempergunakan nama Tuhan untuk kepentingan mereka. Bahkan dikatakan mereka bisa melakukan banyak mukjizat, bisa mengusir setan. Tipu dayanya itu luar biasa, memikat. Gambarannya mirip tadi, tampilannya saudara seperti buah durian yang kuning gitu kan. Ternyata ketika dilihat dirasa anjep gitu ya. Jadi mereka tidak sedang membawa pengikutnya itu datang pada Tuhan, dan dia sendiri pun juga tidak dikenal dan mengenal Tuhan. Kenapa? Karena Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Tapi mereka berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Dan mengatakan, bahkankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengatakan mujizat demi namamu. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan bahasa sederhananya bisa jadi begini. Orang-orang ini akan sering berbicara dengan sangat meyakinkan tentang Tuhan, tapi mereka tidak pernah berbicara dengan Tuhan. Mereka akan membawa sekali berbicara tentang Tuhan, tetapi tentang Tuhan itu hanya untuk dipakainya untuk mempromosikan dirinya. Sehingga mereka itu menggunakan nama Tuhan hanya untuk agendanya, pakai nama Tuhan hanya untuk dirinya, bahkan menggunakan banyak mujizat supaya orang itu melihat, oh ya, Anda hebat ya, Anda hebat ya. Ya, saudara, ingat ya kisah Paulus di Kisah Para Rasul, ketika wanita tenung itu mengikuti Paulus, saudara, di Kisah Para Rasul ya, itu wanita tenung itu kan berteriak gini, inilah hamba Allah yang diurapi, gitu kan? Ikutlah dia, dengarkanlah dia. Tapi Paulus dapat hikmat Tuhan, berbalik, penyalah kok, pergilah, ya kan? Itu kalau saya bisa terjebak wanita ini, saya jadikan tim marketing, saudara.
Kalau hari ini di gereja, dia taruh dari ketua pengembangan gereja. Kalau ditentu kayaknya, Mas Kris saya gantilah berita itu. Habisnya bisa berani teriak-teriak tanpa disuruh, gitu kan? Teriak-teriak inisiatif, inilah hamba Allah yang maha tinggi. Ikutlah dia, dengarkanlah dia. Tapi Paulus dengan hikmat Allah sadar. Maka waspadalah ini sesungguhnya juga butuh akan hikmat Tuhan untuk bisa mengetahui dan tidak terjebak. Karena nabi palsu dia bisa seperti wanita tenung tadi, berteriak tentang Tuhan, bahkan akan banyak mujizat buat Tuhan, tetapi membawa orang itu tidak datang pada Allah, pada dia. Wanita ini, iblis itu memakai wanita ini untuk menjebak supaya Paulus itu menjadi arogan, supaya Paulus itu terjebak. Aku dulu luar biasa ya, diurapi ya, aku bisa gini. Sehingga akhirnya fokusnya tidak lagi sedang membawa orang itu kepada Kristus, tapi akhirnya pada dirinya. Nah, inilah cara-cara kerja yang ada di ayat yang ke-22 dan 23. Sederhananya, mereka akan banyak berbicara tentang Tuhan, tapi mereka sendiri tidak pernah berbicara dengan Tuhan. Nah, inilah hal-hal yang perlu diwaspadai di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah mengajarkannya bahkan di Matius 7 ini, bahwa dalam zaman akhir, yaitu saya dan saudara juga hidup sampai hari ini, itu ada kebenaran untuk kita mewaspadai. Yang kayak gimana sih hari ini? Untuk para cowok, para pria, ya, untuk bapak-bapak, tengah malam ada seorang berambut panjang, pakai baju putih, lalu jalannya itu ngawang, datang kepada bapak-bapak. Yang bapak-bapak lakukan apa? Minim menjeritkan, "Ya Tuhan, tolong saya," gitu kan. Lalu yang kedua agak berani, "Dalam nama Yesus, pergi kau setan kuntilanak," gitu kan. Kalau rambut putih, pakai baju putih, rambutnya panjang, nggak kelihatan mukanya, jalannya ngawang, ya kan? Sama enggak kalau misalnya ada wanita berambut panjang, bajunya juga putih, tapi dia datangnya siang hari, pakai high heels gitu loh kira-kira. Nggak ngawang, kakinya sih nggak ngawang gitu kan. Gegernya nggak bolong saudara, rambutnya panjang sepundak gitu kan, manis mukanya, bajunya putih bersih, pakai high heels, hak tinggi, datang dengan gemulai. Bapak masih bilang, "Ini roh iblis," atau bilang ini, "Haleluya, puji Tuhan, Tuhan mendengar seruan cerita hati." Gitu kan. Nah, artinya apa? Seringkali kita perlu waspada. Karena apa? Karena banyak hal penampilan datang tidak dalam bentuk yang menakutkan. Betul nggak? Apakah hanya bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau si jahat itu datang kepada ibu-ibu dalam bentuk buntut hijau yang mengerikan dengan gigi tarik keluar, pasti ibu-ibu akan berlutut dan berkata, "Ya Tuhan, lindungi saya." Betul? Tapi kalau dia datang dalam bentuk opa-opa Korea, bisa jadi ibu lupa doa pagi, doa malam, ibadah di Tengger. Karena opa-opa Korea itu 10 sesi. Kalau terputus, rugi. Bisa jadi, "Wah, sorry ya, ke gerejanya bilang Mas Kris, sorry ini drakornya, ini opa-opa Korea banteng banget." Gitu kan? Kalau nggak lihat, Tuhan nanti ketinggalan. Dan hari ini kita perlu waspada, banyak hal yang datang yang begitu menarik. Seseorang datang, kelihatannya dia mewartakan kebenaran. Dari buahnya lah, yang dimana apa? Ketika pribadi-pribadi itu datang, membawa kita lupa Tuhan, membawa kita tidak lagi bersandar pada Kristus, tapi kepada Dia, mengakukan Dia, pada Dia. Nah, itulah saudara, hati-hati. Saudara, suatu kali seorang mahasiswa saya itu datang dan ngomong, "Pak, kenapa sih golongannya Bapak," padahal dia orang Kristen ya, "golongannya Bapak itu suka mengatakan pendeta saya kok sesat begitu. Padahal dia loh
dia katakan itu loh Pak, kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya tahu kalau biasa begini itu, kalau saya langsung katakan, yo dia susah dan dia pengajarnya betul, pasti dia akan membela, ya kan? Karena dia sudah militan sekali. Lalu saya ajak bicara, oke, kira-kira gitu ya, entah kenapa dia ngikutin bukan jebakan sih. Saya bilang, oke, kira-kira apa yang membuat kamu mengatakan dia oke dan dia luar biasa? Iya Pak, dia itu mengubah hidup saya, katanya. Loh kok bisa? Iya, jadi dia mengajarkan begini, saya itu dulu agak kurang pede Pak. Oke, tapi dia selalu mengajarkan begini, setiap pagi ya katakan di depan cermin, Anda hebat, Anda bisa kalau Anda yakin bisa. Tuhan pasti akan memberikanmu berkat apa yang kamu minta. Katakan pada cermin, Anda bisa, Anda hebat. Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhanmu. Tuhan pasti akan memberkatimu. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Katakan itu setiap pagi di cermin. Lalu saya katakan itu. Ya saya katakan itu Pak setiap hari. Ya. Anda hebat, saya hebat. Jadi saya katakan itu setiap hari. Oke. Saya hanya katakan, iya oke. Wah dia luar biasa loh Pak. Dia hebat, dia khotbah kalau minggu. Kalau saya tidak dengar khotbahnya tuh saya agak gatal. Oke, lalu saya katakan begini. Kamu setiap pagi berjalan cermin membawa kamu semakin ingat kepada karya Kristus mati buat kamu, atau kamu hanya berkata memakai Tuhan hanya untuk kepentingan? Kamu memotivasi dirimu sendiri, mengandalkan kekuatanmu sendiri, dan kamu hanya mungkin memperdaya Tuhan. Setiap hari kamu dibawa diajarkan, bukan lagi sedang mengingat Kristus loh, bukan? Dia mulai terdiam. Karena setiap hari kamu mengikuti apa katanya, berdiri di depan cermin, mengandalkan bahwa kamu hebat, kamu hebat. Nangkep ya? Jadi dia sedang diajarkan yang namanya self-help, bukan bersandar pada Kristus. Ingat, sehingga setiap hari kamu lebih suka memotivasi mengandalkan itu daripada merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, yang hidup kekal itu pendetamu apa Tuhan Yesus? Dia Tuhan Yesus, oke. Kalau kamu tidak dengar pendetamu khotbah, kamu gatelan katanya gitu ya. Tapi kalau kamu tidak pernah doa, tidak pernah dengar firman Tuhan, kok tidak gatelan? Hati-hati ya, karena ketika setiap orang datang memuja orang, dan orang itu memberitakan untuk dia dipuja, digantungkan, dan kita lupa kepada Tuhan, lebih percaya kepada orang itu, waspadalah. Kalau dia terdiam, saya tidak mengatakan ikut-ikutan mengatakan pendeta itu sesat, cuma saya hanya mengatakan itu loh yang kamu harus pikirkan ketika kamu malah lebih mengagungkan pendeta itu. Karena ketika ditanya, kenapa sih nggak pendeta? Iya Pak, katanya ganteng. Pendetanya masih muda, ganteng, kayak orang Korea, ada kayak bapak, kayak Kim Jong Un, di Korea Utara, gendut, katanya, ya kan? Nah, harus katakan hati-hati. Ya, itu loh. Ketika seseorang kamu lebih puja daripada Allah, ketika kamu lebih suka mendengar orang itu daripada mendengar firman Tuhan, hati-hati. Itulah salah satu bentuk-bentuk penyesatan, yaitu mengagungkan diri sendiri dan hanya memakai Tuhan untuk agenda melakukan diri sendiri. Nah itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali diingatkan, diajar bahwa setiap orang itu harus mendorong sesamanya, bukan untuk melihat dirinya yang hebat, tapi harus melihat bahwa Yesus yang hebat. Nah, ayat ini sebetulnya bukan dipakai untuk saling kita ngerasani. Kalau begitu hari ini pendeta sopo si nabi palsu. Enggak, ayat ini saya tidak pakai untuk kita ngerasani. Karena kalau kita ngerasani kita tidak jauh berbeda. Tapi ayat ini saya pakai untuk merefleksi. Kenapa? Karena bisa jadi jangan-jangan kita semua termasuk juga saya terjebak menjadi nabi palsu.
Karena apa? Karena perintah Tuhan Yesus ini ditujukan buat kita semua. Waspadalah, karena begini, saudara. Di ayat yang ke-21, mari kita baca kembali sekali lagi, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Apa itu melakukan kehendak Bapa? Mari kita akan baca Yohanes 3 ayat 16. Itu menjadi ayat yang familiar sekali. Yohanes 3 ayat 16, untuk kita memahami apa itu perintah Bapa. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus. Perintahnya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu anak Allah yang tunggal, yaitu Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa perintah Bapak? Percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 14, Bapak Ibu saudari sekalian, Tuhan Yesus juga mengatakan, Yohanes 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apa perintah Tuhan Yesus Bapa di surga? Kita mengatakan kita diperintahkan untuk percaya kepada Tuhan. Dan bahkan Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar di Yohanes 15 itu, tinggallah di dalam aku. Yang pertama, mari ayat ini Matius 7:15-23 ini kita pakai bukan untuk mencari siapakah Nabi Palsu lalu kita mulai ngerasani pendeta AB, tapi kita semua merefleksi diri, termasuk saya. Jangan-jangan kitalah si Nabi palsu itu. Jangan kitalah yang seringkali bicara tentang Tuhan, ya nyanyi tentang Tuhan, ini Tuhan ulang, tapi hidup kita tidak pernah percaya pada Tuhan. Di dalam bahasa kerennya kita menjadi kira-kira seorang ateis praktis. Minggu kita berseru Tuhan, Tuhan. Kita menaikkan pujian ya. Ya Tuhan, ku percaya, gitu kan? Aku apapun gitu. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, gitu kan? Nyanyi kita bersorak-sorai sampai hari Senin. Di pagi hari, di pasar kira begitu. Kesenggol titik, woi, kamu di mana? Marah kan? Terus kalau sudah jualan, nyetop, ada ibu, bu beli sekilo toh, beli itu 10 kilo, misal gitu ngomong ngamuk-ngamuk, toh? Yaudahlah sekilo berapa? 20.000, gitu kan? Boleh enggak ditawar? Mau tawar berapa? 10.000. Langsung kata-kata binatang keluar semua ya. Istilahnya begini, penjennya lo ndak nutup, padahal modalnya mungkin cuma 8.000. Oh ndak bisa, ini ndak masuk penjennya, ndak masuk pulangnya ndak segitu. Kalau mau 15, akhirnya oke deal 15. Saya pikir enak itu kan. Beli jeruk sekilo, 1 kilo isi 20, lumayan nggak dikurangi 2, dijatuh nepuk gitu kan, kasih no. Ya Tuhan, ku percaya. Senin gak percaya adanya Tuhan. Dengan akulah jalan kebenaran, itu bukan Yesus, ya dia sendiri. Ketika kita bekerja gitu kan, pagi-pagi berangkat mikirnya sudah begini, nanti sampai kantor telat, aku tak bilang bosku, macet, ban gembos, ya. Padahal telat bangun. Dan itulah tipe-tipe yang hidup disebut dengan ateis praktis. Artinya bahwa berseru Tuhan di gereja, ketika pulang dari gereja lupa Tuhan. Di gereja ingat Tuhan, keluar dari gereja lupa Tuhan. Itu sebenarnya berseru-seru pada Tuhan. Tapi kita tidak pernah membangun relasi, tidak pernah mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan 24 jam. Nah, kita dipanggil waspadalah karena ayat ini saya ingin bawa untuk pada refleksi kita. Jangan-jangan kita itu, karena kita sedang tidak mau menempel di pokok anggur yang benar. Padahal kita juga tahu menempel itu adalah anugerah. Dan ketika Allah menganugerahkan pada kita Yesus, sehingga kita boleh mengaku percaya dan menyebut Allah ya Aba ya Bapa, itu anugerah. Tapi anugerah itu juga memanggil kita. Mana minggu lalu kita juga sudah belajar
Anugerah itu juga menuntut kita untuk kita ada juga meresponi dan mau hidup mentaati, tinggal di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, bukan hanya cuma di gereja toh. Tapi mari kita belajar untuk juga percaya pada Tuhan, punya relasi dengan Tuhan, tidak hanya sekedar berseru-seru ketika di gereja aja, tapi juga berseru-seru ketika keluar. Menghadapi realita kehidupan, kita berseru kepada Tuhan, minta hikmat. Jangan ikutin cara-cara orang dunia yang sikut kanan, sikut kiri, yang penting pokoknya aku berhasil biarpun yang lain menderita. Bukan begitu. Tapi kita mau bekerja keras memberkati sesama, meskipun kadang-kadang mungkin kita itu cuannya, untungnya tidak seberapa besar. Tapi itulah panggilan kita, tinggal di dalam Kristus. Panggilan kita bukan hanya pandai berseru tentang Tuhan, tapi betul-betul pandai berseru kepada Tuhan di dalam setiap saat. Dari buahnya lah kita bisa mengenal, dari buahnya lah kita mengenal. Tampilkanlah buah. Karena saya dan saudara dipanggil untuk tetap terus tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Dari karakter kita, dari keseharian hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita betul-betul adalah domba yang berserah bergantung kepada Sang Gembala Agung. Janganlah sampai kita ini adalah menjadi serigala berbulu domba. Bisa. Siapa? Kita semua, termasuk juga saya. Maka mari ayat firman Tuhan pada petang hari ini mengingatkan kita, pohon dan buahnya. Ada bicara pohon itu adalah pokok anggur yang benar. Saya dan saudara harus menempel senantiasa kepada pokok anggur yang benar itu, pohon yang sejati itu, yaitu Yesus. Dan dari Dialah kita diubah, dan dengan Dia, bersama dengan Dia, Tuhan Yesus, kita boleh menghasilkan buah yang baik. Dan ketika saya dan saudara itu di dalam karakter hidup kita, tutur kata kita, perbuatan kita menampilkan buah yang baik, ingatlah, itu bukan usahamu, itu bukan hasil hebatmu, tapi itu juga adalah pertolongan daripada Sang pokok anggur yang benar. Tetap terus bersandar, berserulah pada Tuhan, karena itu panggilan kita. Berserulah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Punyalah relasi yang baik dengan Dia. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Tuhan, tolong kami untuk kita terus kami diingatkan, untuk kami tidak terjebak menjadi pribadi nabi palsu yang hanya menampilkan luar, tapi di dalamnya kami tidak mempercayai Engkau ya Tuhan. Ampuni kami, berikanlah anugerah-Mu buat kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman yang belum kita dengar dapat memberkati kita semua. Atas nama jemaat pengurus yang ada, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Nya. Bapak Ibu, sebelum saya membacakan pengumuman, kita memperoleh kehormatan untuk menerima mahasiswa praktek. Namanya siapa tadi, Mas? Wis diomongi lali. David. David ya. Devon. Oh, Devon. Sorry Devon. Devon mungkin bisa maju untuk mengenalkan diri. Oke, selamat malam semua. Selamat malam. Oke, saya mahasiswa praktik dari Sati. Nama saya Devon Tumi Momor. Saya di sini ditugaskan dari minggu ini sampai 21 April nanti untuk membantu, kira-kira bisa membantu pelayanan di sini. Ya, itulah saya ditugaskan di sini. Sebenarnya bersama ada rekan satu lagi, namun dia ditugaskan di pusat. Saya yang dikirim ke sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Devon. Semoga kerasan.
Semoga kerasan enjoy di tempat ini.